Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat kembali hadir dan berkumpul dalam majelis ilmu ini semuanya dalam keadaan yang baik insyaallah. Baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan oleh Allah rezekinya, waktunya, kesehatannya untuk dapat berziarah kepada Rasulullah ya Bu ya di Madinah melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Yang belum pernah semoga segera dipanggil, yang sudah pernah semoga kembali dipanggil berkali-kali. Amin Allahumma amin. Allahumma rizukna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semangat Bu? Menyala? Menyala semangatnya ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus semangat untuk duduk di majelis ilmu, mengkaji Islam, bertolabul ilmi, karena insya Allah orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju kepada majelis ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, jika engkau inginkan dunia maka butuh ilmu, jika engkau inginkan akhirat maka butuh ilmu, jika engkau inginkan dunia dan akhirat juga butuh ilmu. Maka mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk menuntut ilmu. Amin Allahumma amin ya. Ilmu sebagai cahaya penerang jalan hidup kita di dunia yang fana ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, terima kasih jazakumullah khairan kasir atas kesempatan yang masih diberikan kepada Ketua Majelis Taklim dan juga struktur ya. Kemudian juga kepada ibu-ibu jamaah sekalian. Pada bulan lalu kita sudah membahas kajian kitab At-Tazkirah ya dengan tema kita atau judul kita bertaubat sebelum ajal mendekat. Masih ingat ya Bu ya? Insya Allah ya. Ya, jadi orang-orang yang bertobat itu dia melewati syarat-syarat tobatnya. Yang pertama menyesal atas perbuatannya. Yang kedua segera meninggalkan perbuatan maksiatnya. Yang ketiga kemudian berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat adalah puncak dari pertobatan seorang hamba adalah menanamkan rasa takut dan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka pada kesempatan pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab At-Tazkirah ya Bu ya, karya dari Imam besar Imam Al-Qurtubi. Kita kali ini pada sore hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema siapakah orang yang bertobat itu? Gitu ya. Jadi yang dimaksud orang yang bertobat itu yang seperti apa? Apakah ada kriterianya? Batas-batas syariatnya seperti apa? Yang dimaksud orang-orang yang bertaubat. Apakah orang yang bertobat itu cukup mengatakan saya bertobat? Sudah selesai gitu ya? Atau seperti apa? Nah, maka kita dalam hal ini mengacu kepada apa yang telah disebutkan di dalam nas-nas syariat. Dalam hal ini, ya di kitab ini disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda, apakah kalian tahu siapakah yang sebenarnya bertaubat itu? Nah, ketika Rasul tanyakan demikian, maknanya tidak semua orang yang mengatakan dia bertobat sudah dikategorikan tobat, gitu ya. Ada kriterianya terlebih dahulu. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang bertobat itu? Kata Rasulullah. Kemudian, ya, para sahabat pun menjawab, demi Allah kami tidak mengetahuinya wahai Rasulullah. Nah, baru kemudian Rasulullah SAW pun berkata, ya, melanjutkan sabdanya, seseorang yang bertobat tapi tidak pemaaf dan selalu dendam, maka dia belum dikatakan bertobat. Jadi orang yang dia benar bertobat kepada Allah, yang pertama adalah dia menjadi orang yang pemaaf. Tidak menjadi orang yang pendendam gitu. Ini adalah ciri orang-orang yang bertobat, kata Rasulullah. Dia menjadi orang yang tidak pendendam. Dia menjadi orang yang pemaaf gitu. Ya Bu ya, jadi enggak berlaku kalimat sampai mati pun enggak akan memaafkan. Pernah dengar kalimat begitu Bu? Mudah-mudahan bukan kita ya. Kalau sempat kita segeralah beristighfar kepada Allah. Ya tidak ada gunanya. Ya kenapa? Karena pertobatan kita ternyata tidak dinilai di sisi Allah kalau kita masih menyimpan dendam. Ya belum memaafkan. Ya maka orang yang dia bertaubat, yang pertama dia adalah pemaaf, memaafkan, tidak menyimpan dendam. Ketika kita menyimpan rasa dendam, ya, kebencian yang teramat dalam, ya, sampai terpatri di dalam hati, susah untuk dihilangkan. Kira-kira Bu, yang rugi itu siapa sih? Diri kita sendiri, gitu. Ya, kepala pening, darah naik, ya Bu ya. Hati resah dan gelisah, panas membara, betul nggak Bu? Ya, nggak tenang hidup kita. Ya, maka orang yang bertobat itu satu diantaranya dia adalah pemaaf. Ya Bu, Allah saja maha memaafkan, mengampuni. Apalah kita manusia biasa gitu ya. Yang urusannya kepada sesama manusia itu urusannya nggak cukup hanya minta ampun sama Allah, tetapi harus diselesaikan kepada sesama manusia. Jadi islahlah, perbaikilah gitu ya. Ridholah gitu dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia, sehingga kita pun mendapatkan ridho atau ampunan dari Allah gitu. Ya Bu ya. Itu yang pertama. Jadi seseorang itu dikatakan bertobat ketika dia adalah orang yang pemaaf, tidak menyimpan dendam. Kemudian berikutnya, seseorang yang bertobat tetapi belum bisa mengubah pakaiannya, maka dia belum dikatakan bertaubat. Gitu. Ya Bu, apa maksudnya mengubah pakaian di sini? Ya, maksudnya adalah pakaiannya sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Gitu. Jadi dia tidak
mengenakan pakaian itu berdasarkan hawa nafsunya semata, tetapi dia berpakaian itu betul-betul karena Allah. Ya, cara memperolehnya pun sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dengan cara yang halal gitu. Pakaian yang dikenakan pun adalah pakaian yang halal, dalam artian itu tidak mengumbar auratnya. Jadi seseorang yang dia katakan telah bertobat tetapi belum mengubah pakaiannya dari jahiliyah menuju pakaian sesuai syariah, maka kata Rasulullah, dia tidak dikatakan sudah bertobat. Artinya apa? Tobatnya tidak diterima. Nah, ini yang mengatakan siapa? Rasulullah. Bukan kata saya ya, Bu. Ini hadis gitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi itu, ya. Jadi yang kedua adalah tentang pakaiannya, mengubah pakaiannya sesuai dengan standarnya Allah. Jadi berpakaian itu semata-mata karena Allah yang memerintahkan gitu. Ya, nah selanjutnya seseorang yang bertobat tapi belum bisa mengubah majelisnya atau teman-temannya, maka dia pun tidak dikatakan sudah bertobat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia mengubah majelisnya, mengubah circle-nya, mengubah komunitasnya, mengubah pertemanannya dari teman-teman yang jahiliyah menuju circle atau komunitas teman-teman yang soleha. Dalam hadis yang lain kan Rasulullah juga katakan, ya, hati-hati dalam memilih sahabat. Karena sahabat itu mencerminkan bagaimana diri kita. Maka pilihlah sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, kepada hari akhir, kepada pahala dan dosa, kepada surga dan neraka. Jadi kalau kita sudah memiliki sahabat yang seperti ini, sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada hari akhir, maka pegang eratlah sahabat kita. Nah, kalau belum memiliki sahabat yang seperti ini, maka berikhtiarlah untuk mendapatkannya. Kalau bersahabat kita dengan orang-orang yang senantiasa terikat kepada syariat Allah, maka insya Allah kita akan ikut terikat dengan syariat Allah. Tapi kalau bersahabat kita dengan orang-orang ya Bu ya yang suka gibah, maka kurang lebihnya kayak gitulah kita. Betul? Betul. Ya, kalau bersahabat kita dengan orang-orang yang membuka auratnya, kesana kesini tidak memperhatikan auratnya, maka sedikit banyaknya pun kita akan terkontaminasi. Maka berhati-hatilah dalam memilih sahabat. Kok pilih-pilih gitu ya? Itu perintah dari Rasulullah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita gitu. Jadi kita berupaya untuk mendekat ya, mengganti majelis kita ataupun pertemanan kita dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Karena apa? Karena dunia ini sifatnya hanya sementara. Ada kehidupan akhirat yang ini harus kita perhatikan karena bersusah payahnya kita di sini dalam rangka untuk kehidupan yang di sana. Ya Bu ya. Di sini ini maksudnya dunia. Di sana maksudnya adalah akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di sini pasti akan bertampak dengan kehidupan kita di sana. Kalau kita mau baik kehidupan di sana, di akhirat, maka kita harus menanam yang baik-baik pula selama kita ada di sini, yaitu di dunia. Gitu. Ya. Jadi berpakaian kita karena Allah, bersahabat, berteman, bermajelis juga karena Allah. Nah, ini berikutnya yang selanjutnya, seseorang yang bertobat tapi belum bisa mengubah nafkahnya, ya, maka dia tidak dikatakan bertobat. Maksudnya apa? Nafkah yang didapatkan bukan dari nafkah yang halal. Hari ini banyak sekali ya Bu ya dari berbagai hal yang itu subhat. Bisnis, banyak sekali jenis bisnis hari ini, betul Bu? Betul, harus hati-hati karena di dalam Islam pun ada aturannya.
Jangan sampai kita menjalankan bisnis atau perniagaan yang justru itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi kita sudah bertobat memohon ampun kepada Allah, ternyata kita menjemput rezeki dengan cara yang tidak Allah ridhoi, maka ini tidak dikategorikan bertaubat, tidak diterima taubatnya. Ya, kemudian juga banyak lagi yang lainnya, ya Bu ya. Apa misalkan ya? Banyak ya hari ini yang kemudian mencuri. Banyak nggak Bu hari ini pencuri? Banyak. Dari mulai kelas teri sampai kelas kakap. Ada Bu? Dari yang mencuri puluhan ribu sampai puluhan triliun ada? Tapi kalau rakyat rasanya tidak pernah lah mencuri sampai puluhan triliun ya Bu. Yang mencuri sampai puluhan triliun itu biasanya siapa Bu? Itulah dia pokoknya ya Bu ya. Ada? Ada gitu. Ya itu adalah nafkah yang tidak halal. Jadi seseorang tidak dikatakan bertaubat ketika dia tidak mengubah nafkahnya dari yang haram menjadi halal. Kita sudah bahas kemarin, orang yang bertobat itu dia menyesali perbuatannya dan meninggalkan kemaksiatannya. Segera pada saat itu juga. Dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ya Bu ya. Nah maka nafkah ini sangat-sangat sensitif ya, sangat rentan. Kenapa? Karena ketika seseorang tumbuh darah dagingnya dari sesuatu yang haram, maka tidak ada cara membersihkannya kecuali dia dibakar di dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka harus berhati-hati. Setiap suapan yang masuk ke dalam mulut kita, anak keturunan kita, pastikan sesuatu yang halal gitu. Diatur ya Bu ya di dalam syariat. Jadi tidak yang penting makan, enggak begitu. Nah, itu berkaitan tentang nafkah. Selanjutnya, seseorang yang bertobat tapi belum bisa mengubah tempat tidur dan bantalnya, maka dia belum dikatakan bertaubat. Apa pula tuh maksudnya Zah? Harus ganti tempat tidur pula? Bukan itu. Ya maksudnya itu adalah mengubah tempat tidur dan bantalnya itu yang dimaksudkan adalah orang tersebut ya sedikit tidurnya lebih banyak bertakarub kepada Allah. Gitu. Memohon ampunan Allah. Semakin mendekat kepada Allah gitu. Jadi lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Dia meluangkan waktunya untuk sholat malam, qiyamul lail, memohon ampunan Allah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum, yang terbebas dari dosa, ya. Namun demikian manusia yang mulia ini, yang terbebas dari dosa, telah dijamin masuk ke dalam surga. Bagaimana takarub ilallahnya Bu? Luar biasa tidak? Dahsyat? Bahkan diriwayatkan sampai kaki-kaki beliau itu mengalami bengkak karena begitu lamanya beliau melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Takarub ilallah Bu, puasa sunnah. Ya, dan yang lain-lainnya. Ini dilakukan oleh Rasulullah, padahal beliau maksum. Nah, bagaimana dengan kita manusia biasa? Harusnya gimana? Semakin jauh dari tempat tidur atau semakin lengket dengan tempat tidur? Harusnya semakin jauh. Tidur sekedarnya saja, ya Bu ya. Nah, bismillah, semoga Allah mudahkan. Nah, ini yang berikutnya ya, selanjutnya. Seseorang yang bertobat tapi belum bisa mengubah akhlaknya, maka dia belum dikatakan bertaubat. Orang yang bertobat itu maka akhlaknya adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji Bu. Ya, dan kita miris sebenarnya hari ini Bu, generasi-generasi kita gitu ya, terkait dengan akhlak moral itu hari ini sudah banyak sekali penurunannya. Terutama kalau sudah terkontaminasi dengan permainan game-game yang mabar-mabar itu ya Bu ya. Itu kata-katanya sudah tidak terkontrol lagi Bu. Kata-kata jorok saja yang keluar dari mulutnya. Iya enggak Bu?
Ya, banyak yang seperti itu. Tidak lagi terjaga adab ya atau sopan santunnya kepada yang lebih tua. Baik kepada orang tuanya, kepada gurunya. Ini masalah, Bu. Banyak masalah ini terjadi. Nah, ini juga perlu jadi perhatian kita. Nah, bagi kita ketika memang betul-betul telah bertaubat kepada Allah, maka akhlaknya pun akan berubah dari yang buruk menjadi baik. Menjaga lisannya untuk tidak menyakiti hati sesamanya. Menjaga tangannya untuk tidak membahayakan sesama manusia, orang lain. Inilah sebenar-benarnya taubat. Jadi terlihat dari sisi akhlaknya, kesehariannya, tingkah lakunya itu terlihat. Nah, selanjutnya seseorang yang bertobat tapi tidak lapang hati dan lapang tangannya, maka dia belum dikatakan bertaubat. Jadi orang yang bertobat itu lapang hatinya. Ya Bu ya. Kemudian lapang tangannya, mudah untuk saling membantu, meringankan beban sesama saudaranya. Ini yang kita sedih hari ini, Bu. Sedih sekali. Kenapa? Karena kita dapati hari ini sudah mau 3 tahun, 2023 ya, 7 Oktober 2023. Sampai hari ini, detik ini, penderitaan masyarakat Gaza yang mayoritas adalah Muslim itu belum bisa teratasi, Bu. Belum bisa teratasi. Bahkan sekarang justru lebih parah. Kenapa? Karena tidak hanya mereka terancam oleh bom dan rudal-rudal, tetapi mereka juga terancam dengan kelaparan, Bu. Diblokade. Bantuan-bantuan, donasi-donasi yang banyak jumlahnya bertruk-truk itu ngantri, Bu, di depan pintu Rafah. Tidak dibuka pintunya. Tidak bisa masuk bantuan itu kecuali sedikit sekali. Karena pembukaan pintu Rafah itu nggak bisa setiap saat. Tergantung izin dari Tel Aviv. Izin dari pihak Zionis Israel laknatullah dan juga Amerika. Dan mereka tidak mengizinkan pintu Rafah itu dibuka. Sehingga bantuan-bantuan yang sudah diberikan, donasi-donasi yang sudah diberikan itu banyak tertahan di depan pintu Rafah. Saya mengikuti beberapa akun ya sosial media penduduk asli Gaza yang tinggal di sana. Beliau katakan tidak ada, bahkan satu tetes air pun tidak ada yang bisa masuk di Gaza. Kalaupun itu disuting oleh media masuk bantuan, itu adalah di wilayah tepi-tepi mana yang itu tidak menjangkau dari mayoritas penduduk Gaza. Sedikit sekali yang masuk. Sedih, Bu. Padahal salah satu kriteria seseorang telah bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah, dia lapang tangannya. Mudah dia membantu, merangkul saudaranya. Tapi hari ini begitu sulit kita untuk merangkul saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya Bu, itu berbicara Gaza. Belum berbicara kaum muslim Rohingya. Terombang-ambing di tengah lautan. Terbelenggu tangan kita, tidak mampu memberikan pertolongan. Kenapa bisa seperti itu? Ya Bu, karena posisinya hari ini kita umat Islam tidak diatur dengan aturan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Para pemimpin negeri-negeri kaum muslimin justru tunduk dan patuh kepada peraturan internasional yang itu dikendalikan oleh PBB. Nah, PBB dikendalikan oleh negara adidaya, yaitu Amerika. Amerika adalah negara besar yang berada di belakang Israel. Kira-kira mungkinkah kita berharap keselamatan, kemerdekaan, pembebasan Baitul Maqdis Palestina berharapnya dari PBB? Bisa nggak, Bu? Tidak. Gitu. Nah, maka ini menjadi PR bagi kita. Bagaimana kita katakan kita telah bertaubat kepada Allah sedangkan tangan kita terbelenggu, tidak mampu merangkul saudara-saudara kita yang kesulitan. Itu kalau berbicara kaum muslimin di belahan dunia di luar Indonesia. Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin yang ada di dalam negeri kita, bahkan di sekitar kita? Penduduk miskin, banyak nggak, Bu?
Banyak. Saya baru menjumpai satu keluarga, tadi dapat cerita Bu, suaminya meninggal, punya anak 4, tidak ada penghasilan, tidak ada yang bisa dimakan, token listrik habis, tidak ada bisa beli. Anaknya kecil-kecil 4 Bu, tidak ada yang keluarga yang membantu gitu dari pihak suaminya. Kesulitan luar biasa. Kita mau membantu, bisakah kita selamanya terus membantu Bu kira-kira? Terbatas nggak bantuan yang bisa kita berikan? Sangat terbatas. Kenapa? Karena kita sendiri pun juga terus memutar otak, betul? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apalagi sekarang. Semua serba, ya, terasa nggak sih Bu? Atau saya aja yang merasa? Ibu-ibu merasakan juga nggak? Terasa Bu? Terasa ya? Nah di Pati itu kenaikan PBB-nya 250%. Demo orang Bu. Nah ternyata Pekanbaru 300% Bu. Kenaikan PBB kita 300%. Di atas dari Pati. Wajar kemudian daya beli masyarakat lesu. Wajar kemudian perekonomian di masyarakat grassroots, masyarakat bawah itu terengos-engosan gitu. Tersengal-sengal. Ya, karena kondisi ekonomi yang dahsyat luar biasa. Banyak persoalan kita Bu. Ya, maka ini terus kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala kelemahan-kelemahan kita. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, siapa saja yang bertobat dari semua yang telah aku sebutkan tadi, maka itulah yang sebenar-benarnya taubat. Ya Bu, itulah yang sebenar-benarnya taubat. Jadi tidak hanya sekedar di ucapan saja. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya itu adalah menjadikan seluruh hidup kita, diri kita, pikiran kita, ucapan kita, amal-amal kita, hati kita semuanya tunduk, patuh dan taat totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq wal Mudabbir, Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur kehidupan. Inilah pertobatan yang sesungguhnya Bu. Jadi hati kita, pikiran kita, amal-amal kita, raga kita, jiwa kita semuanya tunduk patuh secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali. Nah, seperti itu. Jadi tidak memilah dan tidak memilih. Taat kepada syariat Allah itu secara seluruhnya, kafah, bukan setengah-setengah. Bukan seperti mengambil lauk di meja prasmanan. Kalau ngambil lauk di meja prasmanan kita bisa pilih-pilih ya Bu ya. Sesuai selera dan sesuai kondisi kesehatan. Kalau kolesterol tinggi ya jangan coba-coba mengambil gulai sapi ya Bu ya. Gitu cukup sama acar aja lah gitu ya Bu ya. Nah tapi kalau berbicara syariat maka tidak bisa kita memilah dan memilih sesuka hati kita. Harus kita ambil keseluruhannya secara totalitas. Inilah kalau kita benar-benar mau bertaubat kepada Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keseluruhannya, tidak hanya perkara ritualitasnya, tetapi juga dalam perkara kehidupannya, tentang dirinya, tentang sesama manusia, semuanya dia sandarkan semata-mata hanya kepada Allah, untuk Allah gitu. Ya, jadi berbuat baik, berakhlak baik semata-mata karena Allah. Karena Allah yang perintahkan. Jadi bukan untuk pencitraan. Ya Bu ya? Ada nggak Bu yang suka buat pencitraan? Biasanya siapa Bu yang suka buat pencitraan? Sadar semuanya Bu ya. Kena PHP setiap saat ya Bu ya. Gitu. Ya. Jadi tidak. Jadi sebagai seorang muslim dia berbuat baik, berakhlak mulia, melakukan suatu kebaikan, berbuat adil dan tidak zolim, itu bukan untuk pencitraan, tetapi semata-mata menjalankan perintah Allah. Tulus Bu, bukan karena pulus. Sekarang banyak orang melakukan sesuatu gara-gara pulus. Meninggalkan sesuatu juga gara-gara pulus gitu ya Bu ya. Luar biasa gitu. Lagi-lagi rakyat kecil yang di bawah inilah yang menjadi korbannya gitu.
Sedih ya Bu ya kalau kita mengingat seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim Al-Bisti dalam Musnad As-Sahih dari Abu Hurairah dan Abu Sa'ad Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah SAW duduk di atas mimbar lalu berkata, "Aku bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Jadi Rasulullah itu duduk di mimbarnya, kemudian Rasul bersumpah atas nama Allah dan itu diucapkan sebanyak 3 kali. Artinya apa? Ini yang mau diucapkan Rasulullah bukan perkara yang main-main, Bu. Tapi perkara yang serius. Perkara yang sungguh-sungguh, sampai Rasulullah itu bersumpah sebanyak 3 kali. Apa yang akan Rasulullah katakan sampai Rasulullah bersumpah sebanyak 3 kali dengan menyebut nama Allah? Artinya sumpah ini bukan sumpah sembarangan. Ya Bu ya, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau terdiam. Sehingga setiap dari kami, para sahabat tadi, yang berada di dekat beliau menangis sedih atas sumpah beliau. Apa gerangan yang akan diucapkan oleh Rasulullah? Sampai Rasulullah bersumpah sebanyak 3 kali, ini berarti bukan perkara yang kecil, pasti perkara yang besar. Apa yang ingin Rasulullah ucapkan? Sampai beliau bersumpah 3 kali dan terdiam karena itu. Baru sahabat itu Bu mendengar itu sampai menangis sedih. Khawatir, apa ya yang akan Rasulullah katakan? Begitulah kelembutan hati para sahabat. Ketakutan mereka terhadap murkanya Allah, terhadap hari akhir. Was-was mereka Bu. Apa yang akan Rasulullah sumpahkan ini? Lalu apa yang Rasulullah SAW katakan? Ya, maka kemudian beliau berkata, tidaklah seorang hamba yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan meninggalkan 7 dosa besar, kecuali pada hari kiamat Allah akan membukakan baginya pintu surga yang 8 sehingga pintu-pintu itu bergetar, kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah sebanyak 3 kali untuk memberikan suatu clue, suatu kunci, suatu bocoran dari Rasulullah. Bagaimana agar kita mendapatkan surganya Allah. Berapa kali sumpahnya Bu? 3. Maka harus diperhatikan. Jangan dianggap remeh dan sepele. Apa yang pertama? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dijaga. Hari ini Bu, banyak enggak orang dengan mudahnya meninggalkan sholat 5 waktu? Banyak enggak hari ini Bu? Kalau di sini insya Allah tidak ada. Ya, tapi di luar sana Bu, banyak sekali. Wabil khusus sedih kita. Generasi-generasi muda kita yang begitu mudah meninggalkan sholat. Sedih, seolah-olah itu hal yang sangat ringan gitu. Tidak melaksanakan sholat. Padahal kita tahu sholat itu adalah tiang agama kita. Ya, dan disebutkan oleh Rasul sampai disumpahkan 3 kali. Orang-orang yang dia itu akan dibukakan pintu surga oleh Allah. Yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu. Dijaga betul-betul. Kenapa hari ini orang begitu mudah meninggalkan sholat? Kira-kira kenapa Bu? Kok mudah sih orang meninggalkan sholat gitu? Kayak ringan aja gitu, kayak gak ada beban. Kira-kira apa sebabnya? Apa Bu? Pengaruh medsos, Masya Allah ya. Pengaruh medsos, itu juga sangat berpengaruh Bu. Ya, pengaruh dari sosial media gitu. Yang paling mendasar gitu ya. Ya jelas berarti dia tidak paham tentang konsep keimanan, akidah Islam ya Bu ya. Dan yang paling praktisnya adalah apa? Hari ini kita hidup dalam dunia yang serba bebas. Kita diberi kebebasan ala barat ya Bu ya. Hari ini agama betul-betul dipisahkan dari kehidupan. Agama itu hanya dikembalikan kepada pribadi-pribadi individu masing-masing. Kerana privasi individu masing-masing. Mau sholat silahkan. Nggak mau sholat? Ada yang menghukum? Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Gitu. Apakah harusnya ada Ustazah? Harusnya ada supaya semua orang muslim itu
Sholat dijaga supaya selamat dunia dan akhirat. Hari ini orang mau tutup aurat silakan, mau buka aurat, ada nggak yang menangkap perempuan-perempuan yang tidak tutup aurat? Tidak ada, gitu. Ya, tetapi kalau helm misalnya, pergi ke kota nggak pakai helm, apa yang terjadi, Bu? Jadi orang akhirnya pakai helm tidak? Pakai ya? Pakai. Padahal itu untuk perkara yang sifatnya hanya dunia. Sholat, puasa, menutup aurat itu tidak hanya persoalan dunia, tapi sampai ke akhirat. Kira-kira, Bu, kalau ada polisi yang mengatur masalah sholat, tutup aurat, kira-kira senang nggak kita, Bu? Senang nggak kita mendidik anak-anak kita? Semangat ya, Bu ya. Harusnya ada, gitu. Tapi hari ini kita hidup di dalam sistem kehidupan yang tidak menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan. Islam dijauhkan. Dia dikembalikan kepada individu masing-masing. Ya, mau taat silakan, tidak taat silakan. Itu pun kalau sifatnya masalah pribadi, sholat, puasa, zakat gitu. Kalau yang lain-lain mau menerapkan yang masalah ekonomi, politik, wah itu udah bahaya tuh, Bu, radikal. Gitu ya, Bu ya. Padahal kita yakin Islam rahmatan lil alamin. Yakin nggak, Bu, Islam rahmatan lil alamin? Yakin ya? Yakin, gitu. Semestinya kita juga meyakini bahwa ketika Islam ada dalam kehidupan kita diterapkan, dia akan menjadi rahmat, menjadi kebaikan. Itu yang pertama, Bu. Pintu surga dibukakan kepada orang-orang yang dia sholat 5 waktu. Yang kedua, apa tadi kata Rasulullah? Dia puasa di bulan Ramadan. Itu juga sama. Hari ini banyak enggak orang yang dengan sengaja badannya sehat bugar tapi enggak puasa? Ada tidak, Bu? Ada, Bu. Bahkan banyak. Ya, Bu ya. Sedih sekali rasanya, Bu. Memang menyengaja tidak berpuasa. Apalagi kalau di kampung kami itu ada yang misalnya kerjaannya itu apa, Bu, manen sawit gitu ya. Itu memang sudah disengaja tidak berpuasa. Padahal kalau menurut pendapat para ulama itu tidak boleh. Sedangkan pada masa Rasul saja orang berperang tetap berpuasa, gitu ya, Bu ya. Padahal berperang melawan musuh. Nah, ini bekerja itu sudah diniatkan untuk tidak berpuasa. Ini dosa besar. Tapi hari ini begitu banyaknya orang bermudah-mudah meninggalkan untuk tidak berpuasa. Sedih ya, Bu ya. Padahal ini perkara besar. Rasul saya bersumpah 3 kali loh. Orang-orang yang dia menjaga puasanya di bulan Ramadan, maka dia termasuk orang-orang yang akan dibukakan pintu surga oleh Allah. Nah, itu dia. Bagi kita di sini insya Allah itu udah lewat lah, Bu. Sholat insya Allah terjaga. Amin. Ya, Bu ya. Puasa di bulan Ramadan insya Allah terjaga. Ya, insya Allah itu sudah lewat. Sudah khatam kita insya Allah. Nah, ini yang menarik, Bu. Ya. Meninggalkan 7 dosa besar. Nah, kita kupas pula ini 7 dosa besar. Apa-apa saja. Ya, Bu ya. Jadi orang yang akan dibukakan pintu surga, 8 pintu surga sampai pintu-pintu itu bergetar adalah orang yang menjaga sholat 5 waktunya, orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan, dan orang yang meninggalkan 7 dosa besar. Kita akan buka. Apa-apa saja 7 dosa besar itu? Yang pertama adalah syirik. Apa yang pertama, Bu? Syirik. Apa arti syirik? Menyekutukan Allah. Contohnya? Dukun. Ya, itu yang paling familiar gitu ya. Insya Allah di sini nggak ada. Jadi perbuatan syirik itu adalah termasuk dosa besar. Bahkan dalam satu hadis dikatakan baru mendatangi dukun saja, belum minta pendapat atau apapun nih, baru datang ke dukun saja, itu 40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima oleh Allah, Bu. Ngeri nggak? Ngeri. Gitu. Nah, ini kesyirikan, dosa besar. Nah, syirik yang sifatnya itu tidak mistis-mistis ada tidak, Bu? Dia sifatnya nggak mistis. Kalau dukun itu kan mistis ya, gitu. Ada kesyirikan yang sifatnya tidak mistis, Bu. Jadi dia menduakan Allah, ya, menyekutukan Allah. Dengan apa, Ustazah? Dengan HP-nya? Allahu Akbar, sibuk aja lagi. Sholatnya nanti mepet-mepet. Mendahulukan HP-nya daripada Allah. Syirik, Bu. Apalagi? Banyak, Bu. Memutuskan satu perkara tidak dengan hukum
Allah. Hati-hati. Ini juga perbuatan syirik yang tidak kita sadari. Ya Bu ya. Nah satu contoh misalkan Bu, mohon maaf. Zina atau pelacuran itu secara syariat halal atau haram? Haram ya Bu ya. Tapi ada tidak di negeri ini yang itu dilokalisasi kemudian dilegalkan? Legal itu kan artinya boleh ya? Boleh, tidak dipidanakan. Legal dia. Artinya apa boleh? Dihalalkan. Padahal syariat itu mengharamkan. Hati-hati. Memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan aturan Allah, itu juga terkategori syirik. Ngeri gak Bu? Ngeri. Jadi syirik itu bukan hanya sekedar datang ke mbah dukun gitu. Menerapkan atau memutuskan satu perkara tidak dengan aturan Allah pun dia masuk kategori syirik. Menduakan Allah berarti merasa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah. Ya, dalam surah An-Nur itu disebutkan orang-orang yang berzina, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka jilidlah mereka sebanyak 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Gadis lajang berzina itu dicambuk 100 kali. Bagi yang statusnya menikah dia berzina, maka nggak ada ampun Bu, hukumannya dirajam sampai mati. Siapa yang memerintahkan? Allah. Syariatnya Allah. Hari ini Bu, orang berzina apa hukumannya? Apa Bu? Dinikahkan. Gitu. Ya Bu ya, dipestakan kayak gitu. Ataupun kalau ada yang melaporkan gitu ya, kalaupun dipidanakan itu hukumannya hukuman penjara yang tidak setimpal. Gitu. Pemerkosanya, apalagi aduh saya sakit kepala saya kalau baca berita-berita itu Bu. Berita pemerkosaan, pembunuhan itu kan banyak sekarang ya Bu ya. Secara hukum Islam, pembunuh hukumannya apa? Ini nauzubillah, jauh-jauh dari kita. Seandainya ya, keluarga kita ada yang menjadi korban pembunuhan. Yang paling Ibu harapkan dari pelaku itu hukumannya apa? Ya kan Bu? Adil nggak hukum Allah? Sangat adil, kisos ya Bu ya, sangat adil. Tapi hari ini hukum bagi para pembunuh, hukum bagi para mohon maaf pemerkosa dan seterusnya itu hukum yang sifatnya tidak membuat jera. Apa yang terjadi? Fasad, kerusakan, dosa besar. Nah jadi kesyirikan ini Bu luas cakupannya dan bahkan la haula wala quwata illa billah, kesyirikan ini tidak hanya dilakukan oleh individu per individu, tetapi hari ini kesyirikan ini juga dilakukan oleh negara. Wajar nggak kalau kerusakan ada di mana-mana Bu? Ya, kefasadan ada di mana-mana. Bayi dibuang-buang. Banyak Ibu lihat beritanya bayi dibuang-buang. Sedih ya Bu ya? Sedih. Penyakit HIV AIDS merajalela di mana-mana. Nauzubillah min zalik. Ya LGBT ya itu malah dikasih panggung di mana-mana ada? Ada banyak ya Bu ya. Syirik. Yang kedua adalah sihir. Guna-guna bekerja sama dengan jin, syaitan. Nah jadi sihir itu ternyata memang ada Bu. Bukan mitos. Memang ada orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan, dengan jin. Nah ini juga termasuk dosa besar. Hati-hati ya, sihir. Nah ini yang paling luar biasa lagi, termasuk dosa besar adalah memakan riba. Nah, ini memang agak pahit Bu. Kenapa? Karena hari ini mayoritas kaum muslimin terjebak dalam lilitan atau lingkaran riba. Ternyata hati-hati, riba termasuk bagian dari dosa besar. Dosa besar Bu, dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan sholat puasa, nggak bisa. Dosa besar itu harus dihapusnya dengan taubatan nasuha yang caranya sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Nggak main-main, ya Bu. Dan sedihnya, ini lagi-lagi mohon maaf. Kita harus tahu Bu, ya negara kita ini berhutang sudah di angka 8.000 apa Bu? Triliun. Bunganya kabar-kabarnya saya baca berita ini entah benar-benar wallahu alam ya benar atau tidak, itu berapa ratus triliun yang harus dibayarkan Bu, deadline-nya sebentar lagi. Udah jatuh tempo.
maka wajar pajaknya naik gila-gilaan. Padahal riba termasuk dosa. Ngeri gak sih Bu? Merinding ya? Merinding ya Allah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Itu yang ketiga Bu, memakan riba. Yang keempat, membunuh tanpa hak. Nah, jadi orang-orang yang membunuh tanpa hak melakukan dosa besar, maka dia termasuk orang-orang yang tidak akan dibukakan pintu surga. Hari ini banyak gak terjadi pembunuhan? Dengan mudahnya nyawa itu dihilangkan. Main cucu-cucu aja ya Bu, senggol, bacok. Ada gak kayak gitu? Banyak Bu, hari ini hati-hati sekali. Nekat-nekat orang zaman sekarang Bu. Bahkan saya baca berita beberapa hari yang lalu, anak usia 8 tahun kok 80. Anak usia 8 tahun Bu, cucu temannya pakai gunting. Temannya itu sampai meninggal dunia. Entah dia paham, entah tidak apa yang dilakukannya itu. Kenapa? Karena game-game hari ini kan banyak game-game kekerasan ya. Tembak-tembak, tusuk-tusuk, berdarah-darah. Banyak gak game hari ini begitu? Sehingga itu Bu sedikit banyak akan mengikis nurani anak, akan menumpulkan akal anak. Jadi gak ada rasa belas kasihan, rasa takut, rasa gimana tuh gak ada. Wah gak suka main cucu aja, serem gitu. Ya hati-hati. Membunuh bagian dari dosa besar ya Bu ya. Nah berikutnya apa? Memakan harta anak yatim. Hati-hati, ini juga bagian dari dosa besar ya. Memakan harta anak yatim. Harus diperhatikan ya Bu. Kalau seorang istri ditinggal mati suaminya, ada harta warisnya, harus diperhatikan betul. Anak-anak kita kan yatim jadinya. Hartanya dalam pengelolaan kita. Selagi anak itu belum mampu mengelola, diperhatikan pembagiannya. Jangan terlena, termakan pula harta anak yatim. Hati-hati ya Bu ya. Nah, harta anak yatim kita kelola di masjid misalnya dan seterusnya gitu. Nah selanjutnya yang kelima, ini lari dari peperangan. Nah ini juga termasuk dosa besar. Nah kalau kita di Indonesia tidak ada perang ya Bu ya. Jadi yang di atas tadi yang kita perhatikan. Nah selanjutnya apa? Menuduh wanita baik-baik, menuduh wanita yang suci melakukan zina. Ini berdosa, termasuk dosa besar. Tidak boleh menuduh orang berzina sembarangan. Ini dosanya termasuk dosa yang besar. Makanya harus dihadirkan saksi-saksi yang cukup untuk membuktikan benar orang tersebut telah berzina. Gak boleh sembarangan kita kemudian menuduh orang berzina. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah melakukan zina. Zina termasuk dosa besar. Dalam riwayat yang lain ditambahkan juga durhaka kepada orang tua. Ini termasuk dosa besar dan bahkan disebutkan azabnya itu bisa dilangsungkan oleh Allah di dunia dan kalau tidak bertobat juga akan diazab lagi di neraka Bu. Orang berzina, memakan riba dan juga durhaka kepada orang tua itu azabnya bisa langsung Allah turunkan ketika di dunia. Persoalan tiada henti. Dililit dengan persoalan demi persoalan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Maka tidak ada cara yang lain kecuali menghapusnya dengan bertaubat. Nah, ini dia 7 dosa besar. Jadi kalau ketiganya tadi, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, dosa-dosa besar ini dihindari, maka dia termasuk orang-orang yang akan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Bu, mau dibukakan pintu surga? Mau. Bismillah. Kita berikhtiar untuk kemudian apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah apapun itu. Yakin sesuatu yang Allah perintahkan membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, sesuatu yang Allah larang membawa mudarat atau keburukan dunia dan akhirat kita. Sami'na wa ata'na. Ya Bu ya. Jadi bukan sami'na wa fikirna. Ya, tapi kita mendengar dan juga taat. Bukan mendengar tapi pikir-pikir dulu. Enggak seperti itu. Ya Bu ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi inilah pembahasan kita Bu. Ya.
di kitab At-Tazkirah ini tentang siapakah orang-orang yang bertaubat, kemudian bagaimana orang-orang yang dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah kita simak pada sore hari ini dari kitab yang berkah ini, insya Allah ya Bu ya. Terakhir di sini sebagai penutupnya ya disebutkan, sejalan dengan itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu yang dikerjakan dari Jumat ke Jumat berikutnya dan puasa Ramadan sampai dengan puasa Ramadan berikutnya itu dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan antara waktu tersebut sepanjang orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Jadi sholat, puasa itu menghapus dosa-dosa kecil. Ya Bu ya, kalau dosa besar tidak cukup hanya sekedar kita sholat dan berpuasa, tapi butuh yang namanya taubatan nasuha. Nah, para ulama tafsir dan ulama fikih menyepakatinya, sedangkan dosa besar dapat dihapus itu dengan bertaubat dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ya Bu ya, ini yang harus kemudian kita perhatikan. Tidak hanya untuk kita sebenarnya Bu, ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu ada kewajiban kita juga untuk menyampaikannya kepada saudara kita yang lain yang mungkin tidak sempat hadir di majelis ini. Kita punya keluarga, saudara, rekan, tetangga, maka ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ini bisa kita sampaikan. Sambil belanja di warung ya Bu ya, sambil mengasuh anak, nyuapin anak sore-sore, ketemu tetangga, kita menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan agar kita bersama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang bertobat kepada Allah, terbebas dari azab kubur, azab neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Tentu ini menjadi harapan kita bersama. Ya, baik ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan, kekurangan mutlak dari diri saya pribadi sebagai hamba Allah yang fakir ilmu yang biasa. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga apa yang kita dengarkan bersama ini menjadi pelajaran berharga untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin ya. Ilmu lil amal, ilmu itu untuk kita amalkan insyaallah ya. Mari bersama kita tutup, langsung ditutup Ustazah? Langsung ditutup ya. Ya, mari bersama-sama kita akhiri kajian kita ini ya, majelis taklim kita ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم إنا نسألك خلافة على منهاج النبوة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan minkum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.